Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam sehat selalu buat Bolo Warmo dimanapun Anda berada. Pagi ini atau siang ini kita berbincang melalui podcast yang selalu menghadirkan isu-isu aktual di masyarakat kita, di masyarakat Indonesia. Dan isu-isu yang terbangun itu selalu ada narasumber yang bisa menjawab untuk itu. Apa itu IMEI? Siapakah IMEI? Seseksi apakah dia? Sampai kita bicarakan itu. IMEI bukan manusia. IMEI mungkin di benak kita sudah tahu. Atau mungkin bagi mereka yang punya telepon genggam, punya tablet atau apa. Di belakang Anda, di belakang tablet Anda itu pasti ada nomor IMEI. IMEI singkatan dari International Mobile Equipment Identity. Ini adalah salah satu nomor untuk bisa melihat identitas dari mobile kita atau perangkat elektronik kita. Seberapa pentingkah IMEI itu dan seberapa akuratkah IMEI yang kita dapatkan? Nah, di studio Warta Bromo sudah hadir narasumber kita dari kantor Bea Cukai Pasuruan. Beliau adalah Bapak Joko Wuryanto. Kita sapa dulu Bapak Joko. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang. Salam sehat selalu Pak. Salam sehat. Terima kasih Pak. Ya siap. Sebenarnya IMEI itu apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Joko. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Dayat. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Atau sudah siang ya? Siang. Dari Warmo. Ya. Para pendengar, para penikmat Warmo. Ya. Jadi IMEI ini seperti yang disampaikan tadi, ya. Ini merupakan hot issue, sempat menjadi hot issue bagi kalangan masyarakat. Ya. Terutama kita sebagai pengguna gadget ya, khususnya handphone, terus kemudian komputer, ya, komputer genggam, tablet, gitu. Semuanya harus mempunyai IMEI yang terdaftar ya. Terdaftar. Ya, intinya di situ. Jadi IMEI itu kalau dari singkatannya International Mobile Equipment Identity, ya, atau identitas perangkat telekomunikasi bergerak secara internasional, itu kode 15 digit. Dan ini sebenarnya para Warmo juga bisa ngecek ya di masing-masing HP-nya itu. Betul. Melalui ketik aja di HP-nya itu bintang pagar 60 pagar. Di situ pasti muncul IMEI. IMEI-nya. Nah, di IMEI dan statusnya di situ. Betul. Terdaftar atau tidak gitu kan. Jadi itu ya? Iya. Itu karena itu udah standar internasional ya. Ya. Jadi semua perangkat gadget itu semuanya sudah memiliki IMEI karena IMEI itu kan sebagai identitas dari perangkat elektronik ya, sifatnya seluler. Betul. Secara internasional juga berlaku gitu kan. Terus kemudian kenapa sih ada pemblokiran IMEI? Jadi sebenarnya IMEI tersebut harus didaftarkan ya. Didaftarkan waktu HP atau gadget itu, saya nyebutnya paling gampang HP lah. HP itu masuk ke Indonesia itu oleh importernya. IMEI-nya itu sudah dilaporkan, didaftarkan. Waktu pemberitahuan impor barang. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalkan ada orang dari luar negeri, ya, dia sebagai penumpang ya dari luar negeri, itu waktu daftarnya saat penumpang tersebut sampai di bandara, terminal kedatangan internasional. Nah, di situ dia mendaftarkan. Sekarang cukup mudah, yaitu dengan lewat secara elektronik di mobile Bea Cukai. Jadi di Play Store itu udah ada ini ya, apa itu? Aplikasi gitu? Mobile Bea Cukai. Nah, ketik aja mobile Bea Cukai, download aja langsung. Nah, di situ ada pendaftaran IMEI. Menu pendaftaran IMEI. Di menu itu nanti diketikkan aja gitu. Nomor merek HP-nya apa, tipenya apa. Terus kemudian
dari nomor IMEI-nya itu ya, itu diketik aja di situ. Sampai terus kemudian nomor dari pesawatnya apa, karena ini kan lewat pesawat ya. Iya, betul. Nah, nanti akan dapat QR code ya. Ada QR code-nya ya. QR code itu nanti yang dilaporkan ke petugas bea cukai yang di bandara. Ya. Nanti dilaporkan, terus kemudian nanti akan dinilai oleh petugas tersebut ya. Apakah nilainya itu lebih dari 500 US dollar. Ya. Ya. Kalau kurang atau sampai dengan 500 US dollar itu dapat pembebasan bea masuk. Oh, ada itu ya. Ya, jadi tidak perlu membayar biaya masuknya. Kalau di atas itu baru. Kalau di atas itu sisanya itu misalkan 700 US dollar. Ya, itu yang 200 ya sisanya. 700 kurangi 500. Ya, 200-nya. 200 itu harus membayar pungutan negara. Biaya masuk, terus kemudian pajaknya. Pajak itu PPN sama PPH. Oke, sebelum diteruskan ke itu, nanti hitung-hitungannya ada kayaknya itu Pak Joko ya. Berarti kalau dibilang bahwa HP ya, komputer atau tablet yang memang tidak ber-IMEI atau IMEI-nya belum terregister, itu berarti tidak bisa di-on-kan ya Pak? Iya, jadi gini, sebenarnya kenapa sih pentingnya IMEI itu sebenarnya apa? Betul. Jadi pertama itu kita mau mencegah lah, negara mau mencegah peredaran barang ilegal ya. Barang ilegal. Black market lah kalau ya, BM black market. Siap. BM itu pasti nggak bayar pajak. Pasti itu. Pasti nggak bayar pajak. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua itu untuk melindungi masyarakat. Ya. Baik masyarakat industri maupun masyarakat umum atas barang-barang yang ilegal tersebut ya. Jadi gini, sekarang ini di Indonesia sudah banyak industri gadget ya. Iya. Betul. Nah, jadi jangan sampai barang-barang yang ilegal itu secara masif masuk ke Indonesia. Iya. Dan khusus untuk barang penumpang tadi yang dari luar negeri yang lewat bandara atau kapal gitu kan, dari luar negeri itu dibatasi cuma 2 unit. 2 unit gadget. Iya. Oh gitu. Jadi misalnya ada sembarangan lebih misalkan membawa 1 koper. Oh. Ada ya itu aturan mainnya udah ada itu Pak ya. Udah ada. Nah, itu karena yang dibebasin itu hanya yang 2 unit. Maksimal 2 unit. Maksimal 2 unit. Oh, jadi kalau ada kan banyak itu orang-orang kaya kita shopping ke Singapura misalnya, ke Thailand misalnya, traveler mereka ke sana, pulangnya bawa gadget dari sana. Itu hanya dibatasi 2 saja, Pak. Batasi 2 aja kalau mau dapat pembebasan itu. Tapi kalau misalkan dia memang niatnya untuk komersial. Ini kan, bisnis. Kalau 2 digit, kenapa 2 digit? Itu kan untuk kepentingan personal ya. Oh iya. Kepentingan pribadi. Oh jadi ukuran itunya ya, ukuran personalnya ya. Iya, maksimal orang itu paling butuh berapa sih? Iya. Paling 2 biji gitu kan. Atau 2 unit gitu kan. Kalau lebih dari situ, memang itu udah kepentingannya komersial. Akan diperdagangkan. Betul. Itu harus register. Harus daftar dulu sebagai importer gitu kan. Oh ada ya. Ada. Jadi ada badan hukumnya ya sendiri ya. Gitu. Makanya itu kita atur lah kaitannya dengan pembatasan itu. Oh jadi dia harus punya badan hukum sendiri untuk kalau misalnya minta lebih dari 2 itu ya. Iya betul. Tapi kadang-kadang orang juga ngakali Pak biasanya. Oh 2 itu mungkin 1 harinya. Tapi kalau misalnya aku kirim dari Malaysia misalnya atau dari Singapura, seminggu kemudian 2 lagi misalnya. Terus 1 bulan kemudian 2 lagi. Begitu kira-kira gimana itu ngakali seperti itu? Sebenarnya di bea cukai itu sudah sangat modern lah kaitannya dengan sistem. Sistem informasinya ya. Betul. Jadi kami pasti akan tahu lah. Misalkan orang teridentifikasi karena semua orang yang masuk ke Indonesia itu kan sebenarnya kita bisa pantau gitu kan. Barang-barang yang masuk ke Indonesia itu kan bisa kita pantau dan itu kita sudah memiliki suatu sistem itu bisa kepantau. Misalkan orang tiap hari bawa HP 2 biji terus gitu. Pasti udah kedetek lah.
Oh, kalau misalnya ada temennya Pak, jadi satu atas nama dia, besoknya atas nama temennya, tapi dia satu komplotan begitu ya. Karena bisa jadi mereka punya sebuah komunitas begitu. Ini karena di sana murah begitu. Barangkali, kalau negara lain itu harganya untuk jenis tipe misalnya HP ini nilainya cuma segini. Nanti kalau hitung-hitungan bisnis Pak, biasanya kalau pedagang itu kan hitung-hitungan bisnis. Lah kayak begitu-begitu ya apa kira-kira antisipasinya? Pasti ketahuan ya? Iya, karena orangnya itu aja kan. Oh iya, biasanya pemainnya ya nggak banyak begitu ya. Iya betul, dan di alamat yang sama apalagi gitu kan, ketahuan juga itu. Pak, peredaran itu kalau terpantau secara udara itu mungkin bea cukai masih masif lah untuk meneliti itu. Tapi yang agak repot itu kan kita banyak negara-negara kepulauan ya kan. Betul. Yang kecil-kecil, yang laut misalnya, yang jalur-jalur tikus-tikus begitu ya. Nah ini antisipasinya gimana dari bea cukai Pak? Jadi kita juga kaitannya dengan aturan IMEI itu kan sebenarnya aturan agar kita bisa ngawasi ya. Iya betul. Peredaran barang karena kita tidak bisa mengandalkan kita harus ngawasi secara fisik semua barang yang masuk Indonesia, apalagi Indonesia kan negara kepulauan gitu. Berat Pak kalau fisik semua Pak. Iya. Pegawai bea cukai itu cuma berapa gitu. Nah, betul. Begitu luas Indonesia. Ya. Tapi dua-duanya kita jalankan. Jadi pemeriksaan kaitannya dengan barang yang keluar masuk Indonesia kita jalankan. Terus kemudian khususnya untuk IMEI atau HP ya, gadget HKT kami. HKT. Itu, kita memanfaatkan sistem pengendalian atas IMEI ini, pengawasan atas IMEI itu untuk mengetahui agar barang-barang HKT yang masuk ke Indonesia itu semuanya terpantau, terregister ya istilahnya. Terregister dan sudah membayar pungutan negara. Jadi IMEI yang bisa on, HP mereka yang bisa on itu adalah IMEI yang memang sudah terregister ya. Terregister dan dulu sudah melunasi pungutan negaranya sudah lunas. Iya. Betul. Nah kalau ini ngobrol soal bea cukai. Tadi jenengan sudah ngobrol banyak. Nah sebenarnya peran atau tupoksi daripada bea cukai sendiri seberapa Pak? Karena kan kalau saya lihat ini urusan IMEI ini kan di bawah beberapa kementerian ini. Ya, betul. Ada Kominfo, ada Kemenperin, ada Kemendak begitu ya. Nah, sementara Dirjen atau di bea cukai sendiri sebagai garda terdepan dalam hal operasional. Betul. Ngawasi lalu lintas perdagangan ini. Nah, ini tupoksinya sampai seberapa kira-kira menurut Pak Joko? Jadi gini, kita itu mengawasi kaitannya dengan lalu lintas barang yang keluar masuk Indonesia gitu. Betul. Kan. Jadi meskipun kaitannya dengan IMEI itu melibatkan kementerian yang lain. Betul. Di situ ada kalau bea cukai kan Kementerian Keuangan, terus ada juga Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Betul. Ini kita waktu menggodok ketentuan IMEI itu kami duduk bareng lah membahas IMEI itu dan bea cukai sebagai garda terdepan ya, untuk pengawasan lalu lintas barang itu kita melakukan pengawasan kaitannya dengan IMEI dan kita sudah membuat sistem itu kita gunakan secara elektronik ya. Sehingga pendaftaran itu lebih mudah lah bagi para masyarakat ya. Untuk yang misalkan yang masuk ke Indonesia lewat bandara gitu kan, itu bisa mendeklar barangnya, khususnya HKT itu, handphonenya itu diisikan kaitannya dengan data-data atas barang-barangnya itu, nanti kami buatkan suatu sistem yang memudahkan ya, sehingga bisa ngelunasi saat itu dan bisa nanti langsung diaktifkan atas IMEI-nya itu 2x24 jam ya. Oh sudah paling aktif? Lama. Aktif itu ya? Ada jaminan itu ya? Iya. Jadi kalau sudah ngisi form waktu di bandara begitu, kan sudah bayar lunasi, bayar pajaknya, itu ada apa? Ini istilahnya notifikasi apa kira-kira dari mereka misalnya? Oh ya sudah lunas semuanya, tinggal 2x24 jam tunggu begitu atau apa yang
masyarakat di sana. Jadi dicek aja. Bisa dicek ya. HP-nya dicek apakah bisa digunakan. Kan itu kan sebelumnya diblokir pastinya ya. Pasti blokir karena belum memenuhi syarat itu ya. Karena sudah bayar pungutan negara itu sudah terintegrasi ya antara Bea Cukai dengan kementerian terkait ya, khususnya Kementerian Perindustrian. Yang semuanya itu ya. Itu. Dan itu untuk buka blokirnya itu. Sehingga gitu. HP tersebut bisa digunakan. Kalau dalam persoalan 2 kali 24 jam ternyata masih belum on, gimana Pak kira-kira Pak? Ada call center ya. Ada call center. Dari Kominfo 159. 159 ya. Ketik aja 159. Nah, ditanyakan aja kenapa kok HP saya masih keblokir padahal sudah bayar pajak ya. Didaftarkan lah IMEI-nya gitu. Jadi mereka harus nyebutkan ya. Iya. Nomor IMEI-nya berapa, sudah bayar pajak mulai kapan begitu ya. Betul. Sampai baru nanti pihak Kominfo nanti akan memberitahu ya. Ini bisa aktif kapan dan seterusnya. Ya, bisa aktif kapan, kok kenapa nggak aktif itu bisa jadi ya. Itu ada permasalahan mengenai data ya, data yang di-input mungkin ada yang keliru. Ada yang keliru. Iya. Jadi ada proses verifikasi berarti Pasti. Gitu. Oke Pak. Terus kalau kita bicara tadi soal turis Pak. Turis traveler ya. Traveler dari negara kita ke negara orang lain. Sekarang sebaliknya Pak, bagi turis, bagi turis mancanegara, misalnya ke Indonesia Pak, mereka kan juga butuh HP, butuh komputer, butuh tablet misalnya, butuh komunikasi istilahnya, HKT yang tadi itu. Lah kira-kira mereka untuk mengaktifkan itu ada prosedur sendiri nggak bagi turis-turis kayak di Bali, kayak di Jakarta atau mana begitu? Jadi ada kemudahan ya, khususnya bagi para turis ya atau pelancong itu ya. Pelancong. Jadi itu ya. Itu akan mendapatkan fasilitas 90 hari ya. Ya. Itu langsung on ya. 90 hari ya. 90 hari. Jadi langsung on. 3 bulanan ya berarti ya. Waktu masuk Indonesia itu kan nanti akan ada petugas Bea Cukai. Betul. Nanti kan status sebagai turis itu kan disampaikan guys itu. Nanti akan 90 hari bisa langsung on dan nanti tinggal nyari provider ya yang ada di situ lokal ya. Betul. Provider yang di lokal di Indonesia untuk bisa dipakai karena HP-nya itu 90 hari udah on. Sudah on. Lewat 90 hari berarti bukan daftar lagi. Lewat itu berarti daftar lagi ke kantor Bea Cukai gitu. Oke. Harus ngelunasi pajaknya gitu kan. Betul. Untuk bisa didaftarkan. Oh iya. Ya soalnya status sebagai turis itu kan juga lewat. Kan di imigrasi sendiri kan juga ada pembatasan ya. Betul. Ini dikatakan turis memiliki izin tinggal, apakah dia hanya sebatas untuk tinggal sementara di sini kan seperti itu. Betul. Jadi itu ya. Jadi dia harus mendaftar lagi setelah 90 hari itu ya. Daftarnya mudah, nanti tinggal datang aja ke kantor Bea Cukai. Oh, di kantor Bea Cukai terdekat sudah enak itu ya, sudah bisa itu ya. Dimanapun Anda berada, ada itu ya kantor Bea Cukai terdekat ya. Siap. Pak, itu kalau kita bicara turis ya, berarti sudah jelas bahwa 90 hari dia on. Yang tadi saya belum paham adalah traveler yang tadi, itu kan dia punya jaringan macam-macam. Iya, kalau dibawa dengan tas hand carry misalnya. No problem dia dari Singapura, dari Thailand atau dari Malaysia atau dari negara yang lain misalnya di Timur Tengah itu dibawa dia daftar, oke, tidak ada masalah. Lah bagi mereka yang tidak membawa Pak, artinya disalurkan di jasa ekspedisi, di jasa titipan dan seterusnya. Ya, betul. Oke, aku nggak bawa deh, aku tak titipkan aja. Lah itu kan sebenarnya prosedurnya itu di mana dia harus daftar sendiri lagi atau lewat jasa titipannya yang untuk bayar pajak dan yang lain-lain misalnya. Jadi gini, jadi pengiriman HP ya. HP dari luar negeri lewat jasa kiriman ya. Jasa kiriman itu bisa lewat pos, bisa juga istilah kami perusahaan jasa titipan ya. Jasa titipan. Itu nanti yang mengurus adalah dari perusahaan jasa titipan tersebut. Oh gitu. Ya. Jadi itu nanti akan mendaftarkan IMEI-nya saat mereka memasukkan barang itu kan ya. Jadi kan ini hanya barangnya aja, orangnya kan
di luar negeri sana, di luar negeri. Gitu, dikirim ke Indonesia. Nanti yang daftar itu dari perusahaan jasa titipan itu tersebut. Oh, artinya perusahaan mereka yang jasa titipan itu udah paham semua ya? Paham, karena jasa titipan itu kan harus terdaftar di Bea Cukai juga ya, punya register juga. Punya register juga. Dan sudah lazim memasukkan barang dari luar negeri, melakukan importasi. Pasti udah paham kaitannya dengan itu. Tinggal nanti kan jasa titipan biasanya kan ngeklaimkan ini ya pajaknya gitu, tinggal bayar aja. Nah, iya. Nah, ini ngomong-ngomong soal hitung-hitungan tadi Pak, jadi kan belum sampaikan tadi, hitung-hitungan berapa sih sebenarnya kalau saya membawa barang dari luar negeri misalnya, aku harus bayar berapa sih Pak? Kira-kira? Ya, jadi tarifnya itu tarifnya tadi ya sudah saya sampaikan tadi ya, batasannya itu yang dapat pembebasan $500. $500, oke, siap. $500. Di atas itu kan selisihnya, ya berarti di atas itu, di atas dari 500 itu. Okay. Nanti yang dikenain pajaknya di situ. Pajak di sini ada 3 jenis pajak ya untuk barang penumpang ya. Apa aja Pak? Ya, itu pertama bea masuk. Bea masuk, oke. Tarifnya 10% dari harga barang ya. Dari harga barang, ya, 10%. Oke. Harga barang di situ. Terus kemudian pungutan yang berikutnya PPN. PPN, oke. Ya, pajak pertambahan nilai. Oke. Itu 10%. 10% juga. Ya, kali berapa Pak? Harga barang tadi. Harga barang plus juga. Bea masuk. Plus bea masuk. Tadi. Oh, ada plusnya itu ya? Iya. Oke. Terus kemudian PPh-nya ya. PPh ini untuk yang ber-NPWP. Penting juga NPWP ini. Wah, ini. Ya, jadi semua orang memang disarankan punya NPWP sekarang. Harus ya. Pak, wajib itu Pak. Terus? Kalau punya NPWP 10%. 10%. Kalau tidak? Kalau tidak 20%. Wih, ya itu. Makanya resikonya di situ. Semua orang harus punya NPWP ya. NPWP pribadi lah pribadi. Paling enggak, gitu kan. Jadi tarifnya bea masuk, terus PPN, terus PPh. PPh tadi dikalikan sama kayak PPN tadi ya. 10% juga. Nah, nilai barangnya. Nilai barangnya. Bea masuk. Bea masuk ya. Berapa persen Pak kalau PPh? Untuk yang PPh 10%. 10% untuk yang NPWP. Yang PWP. Yang tidak NPWP 20% tadi ya. Betul. Makanya harus ber-NPWP Pak ini. Iya, semua orang harus ber-NPWP sekarang ya. Pak, ini ketentuan secara regulasi pemblokiran IMEI yang tidak terregister atau IMEI yang sudah terregister tapi tetap diblokir, itu kan sebenarnya sudah agak lama Pak itu aturan dari kementerian itu. Cuman ini kan bisa dijelaskan Pak, itu aturan mulai tahun berapa, terus pemberlakuannya sampai tahun berapa? Sebenarnya udah cukup lama ya, setahun lebih lah kaitannya dengan aturan IMEI tersebut ya. Iya. Ini kalau tidak salah sesuai Perdijen 5 tahun 2020. Iya. Perdijen Bea Cukai nomor 5 tahun 2020. Itu kalau nggak salah tanggal 17 April itu sebenarnya aturannya. April 2020. Okay. Tapi sebelumnya sudah kami sosialisasikan juga. Oh. Berarti hampir tersebut. 1 tahun Mbak ya? Tapi efektifnya pemblokiran itu tanggal 15 September 2020. Iya. Oh. Efektif mulai diblokir. Mulai diblokirnya ya. Kami juga nggak serta-merta langsung blokir gitu kan ada sosialisasi dulu. Terus biar masyarakat juga mempersiapkan ada kesempatan untuk mendaftarkan IMEI-nya itu. Oh. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa yang saya sampaikan tadi untuk yang pembebasan $500 atas nilai barang itu khusus untuk barang penumpang. Khusus untuk barang penumpang, oke. Barang penumpang yang masih di bandara. Oh, gitu keluar ya. Dari bandara, bandara internasional. Keluar dari itu udah nggak berlaku lagi yang $500 pembebasan itu. Jadi nilainya full ya. Dari nilai barang. Nah, ini yang perlu sosialisasikan ke masyarakat itu. Iya, jadi enak kalau sudah di bandara internasional masih ada itu ya. Ada keringanan lah istilahnya. Batasan $500 itu. Makanya kami
pada kesempatan ini menyampaikan ke para warmo ya, khususnya yang sering ke luar negeri. Gitu betul. Luar negeri bawa HP itu pada saat masih di bandara, sebelum keluar dari bandara, waktu declare barang ke Bea Cukai sekaligus untuk daftarkan ya, gitu. Karena ada kesempatan tadi pembebasan 500 US dollar. Besar loh Pak, lumayan itu Pak. 7 juta lebih loh itu. Nah, kalau di Eropa kan 7 juta lebih itu. Kalau itu suruh nanggung full 7 juta ya lumayan itu. Daripada itu nanti mungkin sembunyi-sembunyi ya. Lah, sembunyi-sembunyi harapannya tidak kena gitu ya. Ternyata sampai di Indonesia udah sampai di rumah. Sampai di rumah nggak bisa dipakai gitu kan. Nanti ke kantor Bea Cukai. Komplain. Nggak dapat itu pembebasan 500 US dollar. Komplain gitu. Komplain. Oh itu ya. Iya. Jadi orang-orang banyak yang mungkin belum tahu Pak soal itu Pak. Jadi bahwa barang misalnya dari negara lain sudah di bandara wis engko ae wis paling iso on gitu ya. Paling ini bisa gitu ya. Tapi ternyata enggak bisa. Emailnya sudah terblokir misalnya. Nah, mereka kadang-kadang saluran untuk mendapatkan informasi supaya emailnya tidak terblokir harusnya sudah di wilayah daerah negara itu ya sebenarnya ya, belum ke sini sebenarnya ya. Iya, betul. Jadi pendaftaran itu kan sebenarnya bisa dimulai pada saat sebelum berangkat itu kan udah punya mobile Bea Cukai tadi ya. Betul. Tinggal daftar aja nanti dapat QR Code-nya disampaikan ke petugas Bea Cukai yang di bandara. Terus kalian bayar pajaknya kalau lebih dari 500 US dollar kan. Kalau di bawah 500 enggak ya? Bebas. Iya. Lumayan, Pak. Makanya. Daripada nanti sampai di Indonesia ternyata enggak ada ketentuan 500. Iya, berarti dia harus bayar full. Iya. Loro kabeh, Pak. Iya, betul. Sakit itu. Jadi antara bayar dapat barangnya itu bisa jadi lebih murah tapi bayar pajaknya bisa jadi lebih mahal. Iya. Ya, ketentuan-ketentuan seperti ini sosialisasinya udah sering dilakukan Pak kira-kira. Sebenarnya kami sudah secara masif ya sudah melakukan ya. Malah setahun sebelum peraturan ini efektif ya. Itu sebenarnya sudah melakukan sosialisasi dengan berbagai macam cara gitu. Cuma mungkin memang kami akui memang untuk koordinasinya mungkin ya. Koordinasinya antar kementerian ya. Nanti penting Pak itu Pak. Ditingkatkan gitu kan. Iya, penting. Karena ini kan melibatkan banyak kementerian ya. Iya. Regulasi ini. Oh iya. Pak, kalau sudah 15 September sesuai aturan main yang 2020 itu tapi masih terblokir lagi Pak. Itu kira-kira gimana Pak solusinya? Ya, jadi ini tadi berarti kan sudah keluar dari bandara kan? Iya, di situ. Betul. Ya, datang ke kantor Bea Cukai. Oh gitu aja ya? Untuk daftarkan lagi gitu, tapi nggak dapat 500 tadi itu. 500 tadi. Wah ya beratnya di situ. Pembebasan 500 dolar tadi ya. Jadi baik resmi atau jalur yang tidak resmi pun, kalau emailnya belum terregister, itu maka segera ke Bea Cukai terdekat. Betul. Ya, dan kami juga menyarankan juga ya pada saat ini kan pembelian ya. Ya. Jadi terlepas dari apakah HP tersebut ya. HP tersebut itu kita taunya ini asli atau tidak. Kalau dipastikan pada saat beli ke counter gitu, dicek dulu emailnya. Iya. Ya, dicek dulu emailnya. Oh, dicek dulu emailnya. Ya. Ini anu ya, triknya ya. Iya. Langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah pencegahan lah, biar nggak dirugikan juga gitu. Iya. Biar masyarakat nggak dirugikan juga ya. Sudah terlanjur beli terus ternyata emailnya belum aktif. HP-nya belum terregister. Gitu. Oh, jadi itu dulu ya. Jadi siapapun masyarakatnya yang mau keluar negeri, mau beli HP dan seterusnya, emailnya dicek dulu begitu ya. Betul, khususnya yang pembelian lokal ya di dalam negeri ya. Kalau dari luar negeri pasti kan harus didaftarkan kalau dari luar negeri. Tapi yang beli di dalam negeri dengan merek apapun ya Pak ya. Iya betul. Itu harus emailnya dicek dulu ya.
Apa memang ada IMEI-IMEI yang palsu, kira-kira? Jadi gini, Kementerian Perindustrian khususnya yang kaitannya dengan IMEI ini sudah memiliki database yang mumpuni lah. Oh, database-nya ada ya? Database yang mumpuni lah kaitannya dengan IMEI itu. Jadi pasti akan ketahuan lah. Oh. Asli atau palsu. Jadi kalau bisa biar tidak istilahnya ketipu ya istilahnya. Betul. Jadi di depannya counter itu ayo dicek IMEI-nya udah terregister apa belum. Baru kalau sudah terregister berarti tinggal masukkan data identitas mereka kan biasanya gitu Pak ya. Iya. Kalau beli HP baru kan biasanya identitasnya harus masuk dan seterusnya. Sehingga itu langsung didaftarkan agar IMEI-nya langsung bisa on. Oke. Berarti ini adalah trik-trik yang harus kita lakukan, langkah-langkahnya supaya kita nggak terjebak atau ketipu ya istilahnya. Beli HP sudah mahal-mahal, ini nggak bisa digunakan kan eman juga. Di sana kan memang ke counter resmi ya. Counter resminya. Resmi itu kan berarti waktu masuknya itu sebenarnya udah bayar pajak dulunya. Gitu. Oh iya. Itu udah Pak. Tinggal di on-kan lah IMEI-nya. Gampangnya gitu lah. Iya. Pak kalau ngomong persoalan website Pak, websitenya yang bisa aktif di 3 kementerian ini, yang mereka misalnya persoalan blokir IMEI tadi, mereka bisa laporan di website mana Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat misalnya? Jadi gini, untuk pendaftaran IMEI tadi ya, khususnya yang dari luar negeri ya, yang barang penumpang dari luar negeri. Iya. Entah itu kita sebagai pernah jalan-jalan di luar negeri, betul, atau kita sebagai TKI, TKI, TKW dan seterusnya ya. Iya. Itu untuk daftar IMEI mudah ya, tinggal di Play Store itu ada mobile bea cukai. Cari aja mobile bea cukai. Oke, terus? Ya. Terus dari mobile bea cukai itu kan tinggal daftar aja di situ. Daftar, data-datanya diisi. Kemudian dapat QR code. Nah, ada QR code-nya. QR code itu nanti ditunjukkan ke petugas bea cukai di bandara. Di bandara. Gitu. Terus kemudian untuk pengecekan IMEI tadi ya. Pengecekan IMEI itu kan tadi ya pakai cara bintang pagar 60 pagar tadi cek IMEI gitu kan. Terus kemudian untuk ngecek IMEI-nya apakah benar-benar sudah terdaftar, itu Kementerian Perindustrian sudah mempunyai database itu ya? Iya, situs lah. Oh, ada situsnya. Ada situsnya. Ya. Di IMEI ya, ketik aja di Google ya. Ya, Google langsung. IMEI tulisan kecil semua ini. Ya, IMEI.kemenperin. Ya, Kemenperin, .go.id. .go.id. Nah, itu nanti tinggal dimasukkan nomornya IMEI. Dan di situ ada statusnya di situ. IMEI sudah terdaftar. Oh, jadi langsung ya? Iya, sudah berlaku. Bisa ya. Oke. Itu di Kemenperin. Atau kalau masih ada call centernya tadi ya, yang 159. Betul. Kominfo itu. Jadi wis enak ya. Iya. Jadi di website juga sudah ada, di call center juga sudah ada. Jadi tidak ada alasan. Di Play Store juga ada yang bea cukai tadi. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya aku nggak ngerti. Ini ya apa salurannya nggak ada alasan itu ya. Dan kalau masih bingung lagi. Kalau masih bingung lagi. Kalau itu ada call centernya bea cukai ya. Call centernya bea cukai itu di Bravo 1500 225. Ketik aja 1500 225. Itu call centernya bea cukai. Oh iya. Tanyakan lagi. Pengen lebih enak lagi di jelas lagi. Iya. Datang ke kantor bea cukai terdekat. Kalau unit penyuluhan layanan informasi. Kalau di Pasuruan di kawasan PIR itu Pak ya? Betul. Oh iya. Di kawasan PIR. Nanti datang aja ke penyuluhan layanan informasi PLI ya. Nanti akan dijelaskan, nanti kita bantu lah kaitannya dengan betul. IMEI ini. Jadi lebih lengkap, lebih jelas, dapat minum juga di situ. Tentunya Pak. Ada kopinya juga. Ada kopinya juga. Bikin sendiri. Oh gitu ya? Iya, tapi kita sediakan juga. Oh, jadi ada ya? Pasuruan itu. Ada ya itu ya? Ada fasilitas kopi. Asik. Oh, jadi bisa ngobrol dan kopi gratis istilahnya ya? Iya, betul.
Monggo silakan. Sobat Warmo mau ke sana. Iya, boleh Pak. Nanya-nanya katanya dengan Bea Cukai, monggo. Oke, Pak, imbauan dari Bea Cukai terkait dengan pemblokiran IMEI ini untuk masyarakat seperti apa, Pak? Biar mereka lebih paham begitu. Ya, Pak kira-kira. Jadi pada kesempatan ini kami himbau lah sebenarnya ketentuan terkait dengan IMEI ini adalah kepentingan yang sangat mulia, sangat baik. Betul. Yang pertama kaitannya dengan agar industri gadget di Indonesia itu kita sudah punya pabrik. Iya banyak ya. Betul. Banyak ya. Betul. Itu bisa terlindungi. Jadi enggak banyak produk-produk impor masuk ke Indonesia. Oh, itu ya. Tujuannya melindungi itu melindungi industri. Iya, sebagaimana kan arahnya dari Pak Jokowi ya. Iya. Harus cinta produk dalam negeri. Dan tanda petik di produk asing. Iya. Harus itu, Pak. Makanya kita batasi. Terus kemudian yang berikutnya bahwa semua barang impor itu kan terkandung pungutan negara ya, di situ ya. Betul. Nah, sehingga kalau barang-barang yang masuk ke Indonesia itu terdaftar IMEI-nya, berarti kan jadi legal ya. Betul. Jadi resmi. Iya. Dan sudah melunasi pungutan negaranya. Nah, dari sisi penerimaan negara nanti bisa dapat optimal lah. Jadi namanya black market itu udah nggak ada lagi. Harusnya Pak, harusnya begitu. Terus kemudian juga melindungi konsumen. Jadi, melindungi konsumen. Merek-merek HP yang abal-abal itu nggak masuk. Iya betul. Iya, itu kan bahaya juga gitu kan. Iya. Pakai frekuensi yang ngawur-ngawur Pak. Iya betul. Itu bisa dari sisi kesehatan juga nggak bagus ya kalau misalkan HP yang asal-asal. Ada frekuensi getarannya itu ya. Betul. Jadi ada banyak nanti tujuan ya. Jadi melindungi industrinya, melindungi konsumennya, juga untuk pungutan negaranya. Betul. Jadi 3 itu ya. Oke Pak, closing statement Pak Joko, barangkali perlu disampaikan pada masyarakat supaya benar-benar jelas bahwa HKT atau komputer kita, lalu HP kita, tablet kita supaya benar-benar terlindungi dan aman dan bisa di-on-kan itu seperti apa Pak untuk masyarakat kita? Jadi untuk Bolowarmo semuanya kaitannya dengan sosialisasi IMEI ini kami harapkan agar bisa difahami dan bisa dilaksanakan terutama pada saat mungkin Bolowarmo dari luar negeri membawa HP itu harus didaftarkan ya kaitannya dengan IMEI-nya terus membayar pungutan negara agar HP-nya bisa digunakan di Indonesia di rumah gitu kan. Terus kemudian ini dimaksudkan sebagai apa sih sebenarnya? Itu tadi yang seperti kami sampaikan bahwa kita ingin melindungi masyarakat ya. Masyarakat baik masyarakat secara umum dan kalangan industri agar industri dalam negeri khususnya produk-produk yang HKT tadi ya, handphone, komputer genggam, terus tablet itu semuanya terdaftar ya dan tidak sembarangan masuk ke Indonesia lewat cara black market itu bisa dihilangkan sehingga semuanya bisa masuk ke Indonesia secara legal. Nah, terus kemudian dari sisi penerimaan juga karena semua barang impor itu kan terkandung pungutan negara. Betul. Itu agar barang-barang yang masuk ke Indonesia itu pungutan negaranya bisa secara optimal untuk pembangunan. Ya, tujuannya adalah untuk pembangunan sebenarnya. Betul. Pengumpulan pajak, pungutan negara adalah untuk membangun negara kita sebenarnya. Dan satu lagi, misalkan Bolowarmo masih membutuhkan informasi kaitannya dengan IMEI, silahkan hubungi call center Bea Cukai di 1.500 225 itu nanti akan diberikan penjelasan kaitannya dengan
IMEI, ya, segala hal kaitannya dengan IMEI. Terus kemudian kalau ingin mendapatkan penjelasan secara langsung, silakan datang ke kantor Bea Cukai setempat ya. Ya. Jadi Paulo Warmo dimanapun Anda berada, kita sudah bincang-bincang soal IMEI, soal identitas dari HP kita, dan sudah ada ketentuan-ketentuannya. Dan kalau masih ada yang belum paham, masih ada sesuatu yang keraguan, atau nomor IMEI Anda terblokir misalnya, bisa menghubungi Bea Cukai terdekat. Untuk Bea Cukai Pasuruan silakan hubungi di kawasan PIR, di kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang yang ada di wilayah Rembang situ. Jadi tidak ada alasan bahwa IMEI Anda terblokir terus Anda diam, maka selamanya juga HP Anda juga tidak bisa di-on-kan. Terima kasih Pak Joko atas bincang IMEI kita. Ini top sekali pembicaraan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan Bolo Warmo dimanapun Anda berada. Saya Muhammad Hidayat dari studio Warta Bromo TV melaporkan, dan kita akan bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.